Sidang untuk perkara nomor 40, 41, 46, dan 50 PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena terlambat hampir setengah jam dari jadwal yang disampaikan, karena kami baru selesai melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk membahas beberapa perkara. Hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengar keterangan dua ahli yang diajukan oleh pemohon nomor 40 dan satu orang saksi. Dan tadi sudah dicek semua kehadiran pemohon yang mewakili Presiden dan termasuk dua ahli yang hadir hari ini. DPR tidak hadir, sudah menyampaikan surat ke Mahkamah Konstitusi. Untuk ahli pemohon 40 dipersilahkan mengambil tempat untuk diambil sumpahnya. Dimohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahidudin Adams. Baik, terima kasih Yang Mulia pimpinan sidang. Untuk ahli pemohon nomor 40 2023, 1 Dr. Zainal Arifin Mukhtar SH LLM, 2 Bipitri Susanti SH LLM. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada pimpinan sidang. Terima kasih Yang Mulia Pak Wahidudin Adams. Para ahli disilakan kembali ke tempat. Saksi Saudara Timbul Siregar. Dimohon kesediaan Yang Mulia Pak Daniel Yusmik, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Saudara saksi, tangan kiri di Alkitab dan tangan kanan dengan dua jari ya. Baik, ikuti lafal janji yang akan saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Kuasa permohon 40, itu yang akan pertama ahli yang akan diajukan siapa? Yang akan menyampaikan keterangan? Yang pertama Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Oke. Pak Dr. Zainal Arifin Mukhtar dipersilakan untuk menyampaikan keterangan sekitar 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia, saya harus menyampaikan keterangan saya dengan saya mengkomentari saja sebenarnya, karena tulisannya sudah saya serahkan sekitar 2 minggu yang lalu. Yang kedua, saya ingin menyatakan rasa senang saya akhirnya bisa bersidang kembali di Mahkamah Konstitusi setelah sekian lama pandemi. Ini pertama kali saya hadir secara langsung. Mudah-mudahan pandemi memang sudah berakhir. Ada 5 hal Yang Mulia akan saya sampaikan berkaitan dengan keterangan ahli saya. Yang pertama, saya anggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang keluar saat ini tidak memenuhi prinsip good regulatory practices. Yang kedua, ketidaktaatan konstitusional pembentuk undang-undang
dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri saya anggap bertentangan dengan moralitas dan constitutional values dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, konstitusionalitas Perpu, saya berikan catatan tersendiri. Dan yang kelima adalah bahaya dari penggunaan kegentingan dan kemendesakan yang sering dilakukan oleh negara. Yang pertama, bicara soal good regulatory practices, saya kira saya tidak akan mengulangi teori konsep yang saya yakin Yang Mulia, beberapa di antaranya juga sudah menulis buku soal itu. Saya ingin menggarisbawahi, mulai dari asas material dan format, tapi saya ingin menggarisbawahi satu konsep yang paling penting soal persetujuan terhadap suatu perpu yang sebenarnya wajib dilakukan pada masa sidang berikutnya. Saya mencoba melacak asbabun nuzulnya lah, kira-kira ya. Perpu ini dibicarakan kapan? Ada banyak buku yang menjelaskan. Salah satunya buku misalnya hasil riset dari Pak Yang Mulia Daniel Yusmik tentu saja. Kalau kita lihat asbabun nuzul pertama kali perpu yang saya pahami dalam konteks Indonesia itu adalah ketika saya membaca naskah risalah permulaan naskah permulaan Undang-Undang Dasar yang ditulis oleh Supomo, Subarjo, dan Maramis di sekitar tahun 1942. Pemikiran pertama soal perpu di sini itu menarik. Karena kalau dibaca pasal 5-nya, di dalam rancangan yang dia buat oleh ketiga orang yang kemudian terlibat di Panitia 9 ketika pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, itu membahas secara spesifik soal perpu. Di situ disampaikan bahwa perpu itu adalah sama misalnya ya, seperti yang di dalam Undang-Undang Dasar sekarang, jadi ada hal ihwal kegentingan memaksa, tapi ada satu pasal tersendiri yang dicantumkan oleh ketiga founding fathers ini, dia bicara soal harusnya perpu itu dikeluarkan ketika DPR tengah tidak bersidang. Dan di situ juga dicantumkan kenapa kemudian di bawahnya harus dikatakan bahwa ketika begitu masuk masa sidang, dia harus disidangkan pada masa sidang berikutnya. Itu ada dalam risalah itu, tulisan permulaan Undang-Undang Dasar yang ditulis oleh Supomo dan kawan-kawan itu. Nah, luar biasanya kemudian ketika mereka ikut dalam pembahasan Undang-Undang Dasar, saya kira pembicaraan itu relatif juga ada. Dan itu sebabnya kenapa kemudian bunyi Undang-Undang Dasar menjadi seperti konsep pasal yang ada sekarang, khusus mengenai perpu dalam kaitannya dengan pasal 22. Ya, yang di situ kemudian menjelaskan soal perpu itu harus disidangkan pada masa sidang berikutnya, dan harus mendapatkan persetujuan pada masa sidang berikutnya. Nah, di sini saya kira yang harus kita garis bawahi bahwa betapa pentingnya sebenarnya perpu itu dianggap sebagai suatu produk yang melanggar dalam tanda kutip kebiasaan, karena dia lahir dari dua doktrin, mulai dari pasal 12 dengan pasal 22, dan karenanya dia harus disidangkan atau harus diproses dengan proses yang juga genting dan darurat, kepentingan mendesak dan darurat. Dia harus dihadapkan dengan itu juga. Nah, itu sebabnya kira-kira yang saya ingin katakan, tak kala persetujuan terhadap perpu itu ditunda, itu seakan-akan menunjukkan bahwa tidak ada sebenarnya urgensi untuk membahasnya. Tidak ada urgensi untuk segera membahasnya, untuk segera memasukkan untuk dibahas. Kalau kita baca, misalnya, saya baca juga dari bukunya Pak Yusmik, yang kemudian Yang Mulia Daniel Yusmik, itu kan sekian banyak dikeluarkan oleh masing-masing presiden selama ini, dan memang yang paling cukup taat dengan proses ini adalah yang dilakukan di zaman Soekarno. Ya, khususnya ketika dikeluarkan, dia langsung disidangkan, lalu kemudian diperlakukan. Karena memang mungkin, dugaan saya secara historik, pada saat itu paling paham bagaimana nuansa kebatinan ketika Undang-Undang Dasar dibuat, khususnya ketika label perpu dibuat, yang itu lahir dari rezim pasal 12 dan rezim pasal 22. Yang kedua,
saya kira saya mau bicara soal ketidaktaatan konstitusional, ya, pembentuk undang-undang dasar terhadap undang-undang cipta kerja. Kalau kita lihat sebenarnya, yang mulia, ibu bapak sekalian, sebenarnya undang-undang, kalau kita compare, saya sederhana saja ya, coba kita melakukan secara sangat sederhana, menggunakan Word, dokumen, komparasi dokumen. Kalau kita komparasikan antara dokumen undang-undang cipta kerja dengan perpu yang keluar dan kemudian itu diundangkan menjadi undang-undang cipta kerja, itu sebenarnya perbedaannya tipis sekali. Sangat tipis. Nyaris tidak banyak perbedaan substantif. Nah, maka pertanyaan paling menariknya adalah bagaimana ketaatan konstitusional ketika kita bicara soal undang-undang yang harusnya melibatkan publik secara baik, tapi kemudian kewajiban undang-undang dalam rezim hukum tata negara biasa ini digeser menjadi rezim hukum tata negara luar biasa, sehingga seakan-akan kewajiban partisipasi publik itu ditinggalkan. Seakan-akan membenarkan kewajiban partisipasi publik ditinggalkan. Kalau kita baca bukunya Prof. Jimli dan termasuk Pak Daniel Yusmik, yang sekaligus ingat saya dipromotori oleh Prof. Jimli, memang mencoba membedakan antara rezim pasal 12 dengan pasal 22. Rezim pasal 12 itu lahir dari kedaruratan, yang itu bersifat rezim hukum tata negara darurat pastinya, sedangkan pasal 22 itu bisa jadi lahir dari rezim hukum tata negara darurat, plus kadang-kadang mungkin ada nuansa biasa, tapi tidak biasanya pun sebenarnya tidak biasa-biasa banget. Kenapa? Karena harus ada hal ihwalnya yang kemudian membedakan kenapa kemudian itu dilakukan. Nah, kalau kita tarik ke dalam ini, ada satu urgensi besar dari pergeseran model perpu, model yang seharusnya undang-undang menjadi perpu, itu adalah dengan meniadakan yang namanya meaningful participation. Padahal meaningful participation ini esensial. Saya ingin katakan undang-undang itu sakral. Saya termasuk yang mengatakan undang-undang itu sakral. Itu sebabnya di berbagai belahan dunia dalam proses pembuatan undang-undang itu ada proses sakralisasi. Sakralisasi, misalnya kalau di Australia, seingat saya dulu dengan yang mulia Pak Saldistra pernah ke sana juga melihat secara langsung proses penyerahan undang-undang itu pakai week. Kalau mau diserahkan antar kamar, itu pakai pedal gitu. Karena itu adalah proses sakral. Nah, salah satu proses sakralnya itu adalah kewajiban untuk meminta pandangan masyarakat. Aspirasi itu menjadi penting. Kenapa? Karena itu esensinya bukan soal, ini bukan soal legislasi kok, esensinya. Esensinya itu adalah soal pasal 1 Undang-Undang Dasar, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Maka ketika mau buat undang-undang, rakyat harus tahu dan harus dibicarakan. Yang kemudian oleh MK sudah secara luar biasa diterjemahkan sebagai meaningful participation dalam konteks right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Nah, sayangnya kewajiban yang harusnya ada di rezim ini itu tiba-tiba digeser menjadi seakan-akan kedaruratan atau hukum tata negara luar biasa, sehingga seakan-akan bisa menegasikan itu. Saya kira ini adalah hal yang tidak pas ya kalau kita bicara berbagai hal yang sudah saya tuliskan dan bisa dibacakan. Yang ketiga, saya mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja juga melanggar constitutional values. Constitutional values di sini saya terjemahkan sebagai nilai konstitusional ya, yang kira-kira dia menghormati bukan hanya sekedar formal apa yang dituliskan, tetapi juga esensial isi, konsep. Nah, dari titik itu saya mau bilang bahwa pelanggaran ini bisa terjadi dalam dua konteks. Satu konteksnya adalah konstitusionalitas secara formal, apa yang ditulis di Undang-Undang Dasar, ya, apa yang ditulis oleh Casey Ware dikatakan formal konstitusional, dan apa yang ditulis Casey Ware juga sebagai constitutional adjudication atau konstitusionalitas yang berbasis dari adjudikasi. Nah, saya kira pada level ini
saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan tiba-tiba membentuk Perpu, menggesernya dari konsep undang-undang dan kewajiban untuk memperbaiki yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 2 tahun, itu adalah semacam, ya bagi saya adalah penghinaan sebenarnya. Penghinaan terhadap konstitusi itu sendiri dan penghinaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Bagi saya. Kenapa? Karena seakan-akan mengatakan bahwa silahkan Mahkamah Konstitusi membangun konstitusionalitas yang dia mau, sedangkan pemerintah dan DPR itu akan memikirkan konstitusionalitas yang ingin dibangun dengan sendirinya. Yang keempat, saya ingin bicara soal konstitusionalitas Perpu. Kenapa konstitusionalitas Perpu ini penting? Karena harus kita pahami, Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sebenarnya lahir dari Perpu. Dia bukan lahir dari undang-undang biasa. Sehingga kalau kita melakukan uji formil, saya kira bukan formalitas pembentukan undang-undang saja yang harus dilihat, tetapi formalitas pembentukan Perpu yang harus diperhatikan secara baik. Selama ini saya kira Mahkamah Konstitusi sudah cukup baik menjelaskan batasan Perpu. Ya, yang itu dibatasin secara ada formalnya dan ada substansialnya, yaitu formalnya adalah misalnya harus memang ada kegentingannya, lalu kemudian tidak ada peraturan yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan hukum itu, dan yang ketiga adalah tidak cukup waktu bagi pembentuk undang-undang untuk membentuknya dengan undang-undang dengan cara biasa. Walaupun saya kira batasan ini masih terlalu sederhana dan sebenarnya masih bisa dilengkapi dengan berbagai hal yang menurut saya penting. Nah, tadi salah satunya saya sebutkan kalau bicara soal asbabun nuzul kelahiran Perpu, ya salah satunya adalah ketika orang bicara soal harusnya dikeluarkan ketika DPR tengah tidak bersidang. Karena itu yang membedakan. Yang kedua, harusnya diperlakukan dengan ya unsur kedaruratan itu, ada cepat, langsung disidangkan, langsung dihadapi dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang paling penting kalau kita lihat dari konstitusionalitas Perpu, saya kira perdebatan kita Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kita tidak mendapatkan logika hal ihwal kegentingan memaksanya. Kita tidak tahu sebenarnya sampai saat ini, tidak terbayang sedikit pun, apa sebenarnya kegentingan yang memaksa, yang membuat Presiden harus mengeluarkan Perpu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat. Karena semua prasyarat saya kira dipenuhi untuk tidak mengeluarkan dalam bentuk Perpu. Kalau kita katakan tidak cukup waktu, saya kira perdebatannya bisa panjang. Karena ada waktu yang dikasih 2 tahun, ya. Lalu kemudian seakan-akan pemerintah dan DPR, pemerintah lah khususnya kalau kita bicara Perpu, menyia-nyiakan waktu 13 bulan, 13 bulan, lalu di bulan ke-13 tiba-tiba dia menggesernya saja menjadi Perpu. Padahal saya kira masih ada waktu 11 bulan, dan kalau kita mau bicarakan secara detail, apakah mustahil membangun undang-undang 11 bulan, saya kira bisa kita lihat dari sisi materialnya. Karena kalau kita compare lagi-lagi Perpu dan isi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 itu nggak banyak perubahan. Artinya secara material sebenarnya sangat mungkin dibahas, jangankan 11 bulan, bisa dibahas dengan jauh lebih cepat. Nah, hal ihwal kegentingan memaksa ini tetap menurut saya harus mendapatkan porsi yang harus dibicarakan, walaupun kita tahu sebenarnya kali ini adalah pengujian formil terhadap undang-undang. Tapi harus diingat bahwa undang-undang yang sekarang diujikan secara formil ini tidak lahir dari konteks biasa. Dia lahir dari konteks luar biasa. Karena lahir dari konteks luar biasa, maka pembicaraan soal formalitas Perpunya tetap menjadi penting. Yang terakhir, bisa diringkas? Baik, Yang Mulia, yang terakhir, saya ingin sampaikan yang terakhir. Saya ingin mengingatkan saja bahwa ironi demokrasi yang dituliskan oleh Giorgio Agamben. Demokrasi, kata Agamben, itu lahir dari kondisi yang darurat. Itu dituliskan dalam disertasinya di tahun 90-an. Seorang filosof Itali. Itu lahir dari kondisi darurat. Kenapa lahir dari kondisi darurat? Karena demokrasi itu selalu berkembang seiring dengan tragedi kemanusiaan. Selalu ada kedaruratan, baru kemudian lahir
demokrasi. Yang namanya checks and balances itu lahir dari dari sebuah peristiwa luar biasa. Yang namanya trias politika itu juga lahir dari konteks luar biasa. Nah, tapi luar biasanya kata Agamben, malah demokrasi ini kemudian sering dibuat seakan-akan menjadi keadaan darurat dan memaksa atau genting, sehingga kemudian ada alasan untuk menerabas demokrasi itu sendiri. Dan itu berbahaya. Yang paling berbahaya katanya dari demokrasi adalah ketika rezim yang terpilih dari sebuah proses demokratis, itu membuat kegentingan-kegentingannya sendiri, dan membuat kedaruratan-daruratannya sendiri, lalu dengan seketika dia bisa menggunakan alasan untuk menghilangkan standar-standar demokrasi dan hak asasi yang seharusnya dijaminkan dalam negara yang demokratis dan beradab. Ini berbahaya. Dan ini tradisi yang saya kira sudah seharusnya mulai diawasi dengan baik. Saya berharap betul Mahkamah Konstitusi mulai mengingatkan negara, khususnya pemerintah, ya, untuk menggunakan ini tidak dengan itu menggentingkan atau mendaruratkan sesuatu yang sebenarnya sangat bisa diperdebatkan soal kegentingan dan kedaruratannya. Batasan-batasan yang penting untuk itu menurut saya menjadi sangat urgent, mengingat kebiasaan ini, di mana digunakan kegentingan dan kedaruratan itu untuk menerabas prinsip hak asasi yang sebenarnya dijaminkan juga di dalam konstitusi. Saya pikir itu yang mulia secara pointers apa yang saya ingin sampaikan. Saya kira secara lengkapnya sudah saya sampaikan. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih, Saudara Dr. Zainal Arifin Mokhtar.